Penyebab dan dampak ketidakseimbangan ekosistem. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan saya Kak Anissa. Sekarang kakak akan mengajak kalian mengenal penyebab dan dampak ketidakseimbangan ekosistem. Ayo simak baik-baik. Ketergantungan antar makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup ditunjukkan oleh jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan dapat dilihat sebagai salah satu cara alam untuk mengatur jumlah atau populasi makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, hewan herbivora akan mengontrol perkembangan tumbuhan. Hewan karnivora akan mengontrol perkembangan hewan herbivora. Jumlah produsen yang melimpah dapat memberikan dukungan pada pertumbuhan hewan herbivora. Dan hewan karnivora dapat berbagi makanan dengan hewan yang lain. Hal tersebut adalah hubungan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah contoh hubungan keseimbangan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memiliki peran untuk menjaga pertumbuhan makhluk hidup supaya tetap terkendali. Kehadiran makhluk hidup sebagai sumber makanan akan membantu menjaga stabilitas populasi mereka. Kehadiran makhluk hidup sebagai sumber makanan akan membantu menjaga stabilitas populasi mereka. Jika terdapat satu organisme yang tidak ada dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh yang lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Organisme tertentu akan tumbuh dengan tidak terkendali. Selain itu, organisme lain akan mengalami penurunan populasi karena mengalami kekurangan sumber makanan dan persaingan untuk mendapatkan sumber makanan yang semakin ketat. Dampak dari hal tersebut adalah dapat terjadi kerusakan dan kepunahan. Secara umum, hewan yang menduduki puncak rantai makanan akan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena hewan tersebut memiliki kendali dalam perkembangan berbagai hewan lain. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi karena bencana alam. Yang pertama adalah karena gunung meletus. Yang kedua adalah karena kemarau panjang. Peristiwa tersebut dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati akibat kejadian tersebut, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan. Namun, fenomena gunung meletus tersebut dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan bagi ekosistem di sekitar gunung tersebut, yakni tanahnya menjadi subur yang bagus untuk pertumbuhan berbagai macam tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi karena ulah manusia. Yang pertama adalah karena pembakaran hutan, yang kedua adalah karena pemburuan satwa liar. Selanjutnya adalah karena membuang sampah sembarangan dan membuang limbah pabrik sembarangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, dengan cara reboisasi supaya keberadaan produsen tetap terjaga. Yang kedua, memanfaatkan dekomposer untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga, tidak memburu dan atau membunuh hewan sembarangan. Baik, sekian pemaparan materi tentang penyebab dan dampak ketidakseimbangan ekosistem. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.